Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan. Halo Sekolah Minggu HKI Caung Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua. Dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapi. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaan. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali Kakak Nova dan Bang Gibson dapat menyapa adik-adik kembali di hari Minggu ini. Kakak Nova berharap dan Bang Gibson juga berharap bahwa adik-adik dalam keadaan sehat. Adik-adik siap untuk memulai ibadah sekolah minggu kita? Nah, kalau adik-adik siap, kita akan menyanyikan satu buah lagu. Kita mau ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi
buat penyertaan Tuhan Yesus sepanjang malam tadi hingga pada hari ini. Tuhan berikan hari yang baru. Kita mau memuji Tuhan lagi. Kakak Nova mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi The Love of Jesus. Kita gerak sama-sama ya. Bersuka cita. Kita mau menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita mendengarkan dasar kita. Yesus di dalam rumahku. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud, menyembah, atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat.
Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan dasar kita. Sekarang kita akan kembali memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi kerja buat Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama-sama dengan sukacita. melayani
dan mengasihi kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Adik-adik duduk yang manis, kita siapkan hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk datang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, agar Tuhan Yesus bukakan hati dan pikiran kita, agar kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Mari Masuk. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu datang ke hadirat-Mu untuk mengundang Tuhan Yesus untuk datang dan tinggal di hati kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau datang dan tinggal di hati kami, agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan yang memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan Tuhan juga yang membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dan kami juga Tuhan berikan kekuatan agar kami dapat melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan waktu selanjutnya dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Biar Tuhan saja yang mau campur tangan, biar Tuhan saja yang mau berkati. Amin. Shalom adik-adik praremaja, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kita masih bisa berjumpa pada hari ini untuk mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan. Yuk kita langsung buka firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1-7. Ya, Abang bacakan buat kita semua. Diperhatikan Alkitabnya ya adik-adik. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman.
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, tema kita pada minggu ini adalah menjadi pelayan Tuhan. Tema kita pada minggu ini adalah menjadi pelayan Tuhan. Nah, sebelum Abang jelasin lebih lanjut tentang tema pada minggu ini, Abang mau jelasin apa sih yang terjadi dalam perikop Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 yang baru saja kita baca. Nah, pada masa itu adik-adik, jemaat di Yerusalem semakin bertumbuh dan semakin besar jumlahnya, di mana semakin banyak orang yang dibaptis dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul. Nah, para rasul pada saat itu memiliki tugas adik-adik, di mana mereka bertugas dalam pelayanan firman dan juga pelayanan doa. Tetapi selain dua tugas tersebut, mereka juga memiliki satu pelayanan yang disebut pelayanan meja, yaitu satu tugas lagi yang disebut pelayanan meja. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelayanan meja ini? Nah, pelayanan meja ini adalah pelayanan di mana para rasul membagi-bagikan apa yang dibutuhkan oleh jemaat-jemaat yang berkekurangan atau jemaat-jemaat yang miskin, seperti judul perikop di Kisah Para Rasul pasal ke-6 ini yang disebut adalah 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Jadi pelayanan meja itu adalah membagi-bagikan kebutuhan orang miskin yang dilakukan langsung oleh para rasul adik-adik. Tetapi karena pada masa itu jemaat itu semakin besar adik-adik, orang yang percaya itu semakin banyak, sehingga timbullah keluhan atau timbullah sungut-sungut dari jemaat, di mana mereka katakan ada janda-janda, kelompok janda, di mana pada saat itu kelompok janda termasuk juga adalah kelompok orang miskin karena tidak memiliki suami lagi, tidak memiliki harta, sehingga mereka membutuhkan pertolongan dan untuk memenuhi kebutuhan mereka adik-adik. Nah, terjadi keluhan di dalam jemaat tersebut, di mana ada kelompok janda yang tidak terlayani adik-adik. Kelompok janda yang tidak mendapatkan kebutuhan, tidak terlayani, atau dalam ayat yang pertama dikatakan mereka terabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Nah, karena para rasul tidak sanggup lagi, tidak cukup untuk melayani jemaat yang sebesar itu, karena itu akhirnya para rasul meminta kepada jemaat untuk memilih 7 orang dengan syarat baik, penuh roh, dan penuh hikmat. Para rasul meminta jemaat untuk memilih 7 orang dengan syarat baik, penuh roh, dan penuh hikmat untuk tugas pelayanan meja tersebut. Nah, karena itulah terpilih 7 orang, yaitu Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Ya, dengan terpilihnya 7 orang tersebut untuk menjadi membantu pelayanan para rasul, akhirnya para rasul bisa fokus dalam pelayanan firman dan pelayanan doa, dan 7 orang ini membantu dalam pelayanan meja untuk melayani kebutuhan orang-orang yang miskin. Itulah yang terjadi dalam perikop yang baru saja kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7. Ya adik-adik, apa kaitannya perikop yang baru kita baca dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 dengan tema kita minggu ini menjadi pelayan Tuhan? Nah, abang ada gambar yang abang akan tunjukkan. Adik-adik bisa lihat. Di gambar yang pertama, ada seseorang yang memberikan uang kepada pengemis atau orang yang homeless, tidak memiliki tempat tinggal. Kemudian di gambar yang kedua, ada juga orang-orang yang membagikan makanan kepada orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan makanan. Ini juga sering kita lihat, terutama
beberapa tahun belakangan ini ketika COVID-19 menyerang dan banyak orang yang terdampak mata pencahariannya, mereka kehilangan pekerjaan dan masyarakat saling membantu, salah satunya dengan membagikan makanan kepada orang-orang yang memerlukan. Nah, Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 ini mengajarkan kita untuk menjadi pelayan Tuhan dengan cara melayani atau menolong orang miskin, orang yang membutuhkan, orang yang berkekurangan. Kisah Para Rasul 6 ayat 1-7 mengajarkan kita untuk menjadi pelayan Tuhan dengan membantu orang lain, adik-adik, terutama orang yang miskin, orang yang membutuhkan pertolongan. Seperti yang dilakukan tadi oleh para rasul dan jemaat di Yerusalem, mereka saling berbagi apa yang mereka punya. Nah, mungkin kita tidak bisa melakukannya langsung dengan skala yang besar, membantu semua orang, tetapi kita bisa melakukannya adik-adik dengan cara membantu orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ketika adik-adik sedang pergi dan melihat pengemis, atau anak jalanan, atau orang yang ada di sekeliling adik-adik, di lingkungan sekitar rumah adik-adik yang mungkin adik-adik pernah lihat hidupnya berkekurangan dan sebagainya, kita bisa menyisihkan dari apa yang kita punya untuk berbagi dengan mereka adik-adik. Nah, tetapi apa yang membedakan kita sebagai pelayan Tuhan dengan orang lain? Tentunya ketika kita menjadi pelayan Tuhan, ketika kita menolong orang miskin, tujuan kita, motivasi hati kita adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk mencari kepentingan pribadi, bukan untuk mencari pujian supaya kita dibilang orang, wah, dia orangnya baik ya, suka membantu orang yang miskin. Wah, dia orangnya baik, dia suka memberi kepada orang yang berkekurangan. Bukan untuk mencari pujian atau untuk menjadi kepentingan diri sendiri, tetapi hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan menghendaki kita untuk menolong orang yang miskin dan orang yang berkekurangan, adik-adik. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa menjadi pelayan Tuhan yang menolong orang miskin, orang-orang yang berkekurangan? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, adik-adik. Ini adalah beberapa di antaranya. Misalnya adalah memberi sedekah kepada pengemis, kepada anak jalanan, atau orang-orang di sekitar kita yang kita lihat mereka membutuhkan pertolongan, atau mereka hidupnya berkekurangan. Kita bisa memberikan mungkin dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, atau apapun yang bisa kita berikan untuk menolong mereka. Kemudian bisa juga dengan cara ikut serta dalam kegiatan sosial. Mungkin adik-adik pernah ikut atau pernah dengar ketika sekolah minggu melakukan kegiatan pergi ke rumah belajar anak-anak jalanan, di mana kita memberikan bantuan kepada mereka dan juga membantu menjadi tenaga pengajar di rumah belajar pada saat itu di daerah Rawamangun. Nah, kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan itu. Kita mungkin bisa menyumbang apa yang bisa kita beri, ataupun juga tenaga yang bisa kita beri dalam kegiatan tersebut. Dengan cara itu juga kita bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang berkekurangan, adik-adik. Ada juga cara misalnya dengan kita ikut berdonasi kepada panti asuhan, ataupun kepada yayasan. Biasanya ada yayasan di mana mereka mengumpulkan orang-orang yang mengalami satu sakit tertentu, dan kita bisa ikut berdonasi kepada panti asuhan atau kepada yayasan tersebut, adik-adik. Dan juga misalnya kita berpartisipasi dalam penggalangan dana, misalnya ketika terjadi satu bencana alam ataupun musibah, dan kita juga sering lihat mungkin di platform-platform sosial media di mana orang yang membutuhkan pertolongan terus dilakukan penggalangan dana, misalnya kita juga bisa ikut berpartisipasi melalui hal-hal tersebut, adik-adik. Nah, inilah yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan pada minggu ini, di mana firman Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pelayan Tuhan dengan cara menolong orang yang miskin atau orang yang berkekurangan, adik-adik. Kemudian yang kedua, motivasi kita sebagai pelayan Tuhan dalam menolong orang-orang miskin atau orang yang berkekurangan adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk mencari kepentingan pribadi atau pujian pribadi, adik-adik. Tetapi motivasi kita hanya satu, untuk memuliakan nama Tuhan.
Kemudian yang ketiga, marilah kita mulai untuk tidak egois, tidak memikirkan kepentingan diri kita saja, tetapi kita melihat sekitar, kita menyisihkan apa yang kita punya untuk saling berbagi kepada saudara-saudara kita yang hidupnya berkekurangan, adik-adik. Itulah yang menjadi firman Tuhan pada hari ini, menjadi pelayan Tuhan dengan menolong orang yang miskin, orang yang berkekurangan. Sebelum Abang tutup, Abang mau mengingatkan untuk ayat hafalan pada minggu depan yang diambil dari Roma 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11 yang berbunyi, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Marilah kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan dengan menolong orang-orang yang membutuhkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan beri, atas kehidupan yang Tuhan beri, segala kecukupan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini Bapa. Semuanya hanya oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami kepada anak-anak sekolah minggu dan juga kepada kami, guru-guru sekolah minggu, untuk menjadi pelayan Tuhan melalui penolong-penolong bagi saudara-saudara kami yang miskin, saudara-saudara kami yang berkekurangan, saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Karena itu Bapa, kami menyadari kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami Tuhan untuk mau melihat sekitar kami, untuk mau menyisihkan, atau memberikan apa yang kami punya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Berikanlah kami kekuatan Bapa, tolonglah kami untuk melakukannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadi atau pujian pribadi. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampunilah dosa dan pelanggaran kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Oke, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana seharusnya kita melayani, tidak hanya memikirkan kita sendiri, tapi juga kita harus memikirkan atau melayani orang-orang di sekitar kita, terutama mungkin orang-orang yang tidak seberuntung kita. Tapi kita mengucap terima kasih atas berkat Tuhan, dan Kakak Nova berharap semuanya dapat bersemangat, mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan hari ini, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Ya. Oke, kita akan kembali memuji Tuhan, kita mau bernyanyi Hidup Ini Adalah Kesempatan. Harus
biasa, adik-adik dapat mengumpulkan persembahan adik-adik dalam tabungan yang sudah adik-adik siapkan. Nanti bisa tabungannya dikumpulkan lalu diberikan kepada mama dan papa. Jika mama dan papa pergi ke gereja, adik-adik bisa menitipkannya untuk diberikan ke gereja. Oke, mari siapkan persembahan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau bernyanyi hujan berkat kan tercurah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami bisa melaksanakan ibadah sekolah minggu kami Tuhan dengan nikmat dan sudah mendengarkan firman yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak kami Tuhan, kakak-kakak guru sekolah minggu kami Tuhan, dan juga sudah mendengarkan lagu-lagu pujian yang dibawakan kakak kami juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pendidikan kami dan kesehatan kami Tuhan, supaya kami bisa mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan, sukacita kami yang luar biasa Tuhan, kesehatan yang full Tuhan buat kami Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas di mana kami berada. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini